Shalom Broken Saint. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau membacakan di kitab Mazmur 101 ayat 1-5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Allah Tritunggal yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Sang Bapa yang mewahyukan dirinya melalui anaknya Yesus kepada kita, untuk kita bersatu di dalamnya dan sesama tubuh Kristus. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan melakukan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja-gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin, amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Sebelumnya saya mau kita salam kiri kanannya dulu, katakan mari memuji Tuhan bersama-sama. Hey. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Oh, oh, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib,
Hey. Oh Juru Selamat, amin. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku pasti sempurna nanti. Haleluya. Tidak ada yang namanya selesai dalam berjalan dengan Tuhan kecuali ketika Tuhan sudah memanggil kita pulang ke rumah yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara-saudari. Thanks God. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Bersyukur setiap anugerah-Mu. Ajar aku mengenal jalan-Mu, meskipun tak terjangkau pikiranku. Ku percaya semua rencana-Mu indah pada waktunya. Meski kabut menutup jalanku, firman Tuhan terangi setiap langkahku. Ku percaya semua yang terbaik Kau sediakan bagiku. Kini ku tahu Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku. Tak satu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ku kan selalu bersyukur padamu. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Tak satu pun yang gagal. Rancangan-Mu sempurna. Ajar kami mengenal jalan-Mu Tuhan. Ajar aku mengenal jalan-Mu, meskipun tak terjangkau pikiranku. Ku percaya semua rencana-Mu indah pada waktunya. Meski kabut
Tibalah kita kembali di momen di salah satu bagian yang sangat penting dari liturgi reformasi liturgi church, yaitu pengakuan dosa. Di momen ini kita kembali proklaim iman Kristen ataupun isi Injil itu kembali kita beritakan. Karena disitulah kita mengingat siapa kita dan siapa Tuhan. Kita sang pendosa dan Tuhan yang senantiasa mengampuni kita. Disitulah kita menyadari bahwa identitas kita adalah orang-orang yang tidak pernah mampu untuk melakukan kebenaran. Izinkan saya mulai dengan memberikan satu ilustrasi. Bayangkanlah ketika senter ini menyala, ya semuanya boleh lihat ke sini. Ketika ini menyala dan lampu ini dimatikan, boleh tolong dimatikan sebentar. Ketika semua lampu dimatikan, maka senter ini, flash ini akan menjadi sesuatu yang menerangi kita semua gitu ya. Boleh nyalakan lagi. Tapi ingatlah bahwa kita di hadapan Tuhan tidak seperti senter ini di dalam ruangan yang gelap dan terang. Kita di hadapan Tuhan seperti senter ini dinyalakan di jam 12 siang, terik matahari, dan kita coba menyalakan senter itu. Apakah kita akan mengatakan lampu ini terang? Enggak. Maka akan menjadi orang gila ya kalau kita jalan, ayo saya perlu menerangi kita. Saya perlu menerangi kamu dengan senter ini di siang hari. Demikianlah perbuatan kita, perbuatan baik kita di hadapan Tuhan tuh seperti itu. Karena standar Tuhan yang sempurna, maka adalah bodoh, adalah narsis kalau kita merasa kita dapat mencapai standarnya Tuhan dengan melakukan hal yang baik. Karena standarnya Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih terang. Layaknya flashlight ini di siang hari. Di tengah siang hari yang terik. Maka demikianlah kita semua ya. Kita semua yang datang di sini kembali menghayati bahwa kita ini gak pernah mampu untuk memenuhi standarnya Tuhan. Maka pengakuan dosa menjadi pengingat bagi kita. Kita adalah orang-orang yang rapuh. Cahaya kita hanya sebatas flashlight di hadapan Tuhan yang bagaikan matahari yang bersinar terik. Maka itu kita mengingat, inilah kita. Momen ini akan selalu ada, bagian ini akan selalu ada sebagai pengingat untuk mengajak kita kembali merefleksikan siapa sih kita. Maka seharusnya momen ini bukan hal yang sulit untuk kita hayati karena sejatinya kita penuh dengan dosa. Saya masih ingat satu kali ketika di dalam pertemuan ibadah remaja dulu disuruh cerita tentang kebaikan Tuhan apa yang kamu rasakan hari ini, dan hanya 1-2 orang yang cerita. Tapi ketika ditanya dosa apa yang kamu lakukan hari ini, itu seminggu ini, banyak yang mau cerita gitu ya, dan sampai nangis. Nah itulah kita lebih mudah berdosa daripada melakukan hal yang baik. Kita lebih mudah berdosa daripada menyenangkan Tuhan. Maka izinkan saya membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bicara tentang pembunuh manusia, kita sering kali berpikir kita menjadi pembunuh manusia ketika kita bertindak aktif membunuh manusia. Ataupun kita bertindak aktif melakukan diskriminasi atau apapun itu terhadap orang lain. Tapi ternyata tindakan pasif kita, yaitu tindakan yang mungkin kita tidak lakukan secara ofensif kepada teman-teman kita, saudara kita, tetapi ketika kita berfokus kepada diri kita sendiri, itu pun kita sudah melupakan tanggung jawab kita, apa yang seharusnya kita lakukan. Karena kontradiksi dari pembunuh manusia itu di ayat 16 bicara tentang Kristus. Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita. Kebalikan dari manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri, Kristus memikirkan kita sampai memberikan nyawanya. Dan jangankan memberikan nyawa, kalau kita memberikan waktu, tenaga, perhatian, saya sendiri mengakui sulit sekali buat orang lain. Karena itu kita, cahaya kita, rasa perasaan kita melakukan hal yang baik kepada orang lain, hanya seperti lampu senter ini tadi. Karena lebih banyak kita melupakan hal-hal yang esensial. Kalau kita bandingkan diri kita di hadapan Tuhan, maka kita seperti lampu flashlight tadi, flashlight yang di hadapan matahari yang terik. Itulah kita. Maka hari ini saya mengajak kita mengakui di hadapan Tuhan segala keterbatasan kita,
ketidakmampuan kita untuk mencapai standarnya Tuhan di dalam mengasihi sesama manusia, di dalam berfokus, dalam menjadikan hidup yang berfokus kepada Allah dan sesama ketimbang kepada diri kita sendiri. Mari kita ambil waktu dan ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, dan lihatlah jauh ke dalam diri kita masing-masing. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, kita hanya perlu membandingkan apa yang telah saya lakukan dan apa yang telah Kristus lakukan untuk saya. Apa yang telah saya lakukan untuk Kristus dan sesama, dibandingkan apa yang telah Kristus lakukan untuk saya dan sesama. Mari kita renungkan pertanyaan ini secara pribadi. Inilah kami, ya Tuhan, di hadapan-Mu kami tersungkur, malu, karena kami adalah orang-orang yang tidak pernah dapat mencapai apa yang menjadi standar Tuhan dalam kehidupan kami. Perbuatan kami bagaikan sebuah flashlight di tengah hari, terik matahari, yang tidak ada gunanya sama sekali. Namun seringkali kami membanggakan hal itu. Seolah-olah terang kami seperti matahari yang bersinar, padahal terang kami tidak lebih dari secercik cahaya yang begitu redup. Karena itu ampuni kami ketika kami sering dan selalu fokus terhadap diri kami sendiri. Kami lupa bahwa Kristus telah mengasihi dan memberikan nyawanya untuk kami dan sesama kami. Bahkan seringkali ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami tidak fokus untuk menyenangkan Tuhan. Kami hanya mencari apa yang Tuhan bisa lakukan buat kami, bukan tentang apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Itulah identitas kami, Tuhan. Kembali kami menyadari di pengakuan dosa ini, bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang terus-menerus jatuh di dalam dosa. Karena itu kami butuh belas kasihan Tuhan, dan kami tahu bahwa Tuhan terus beranugerah, terus mengampuni kami, dan kami telah diampuni bahkan lebih daripada yang sanggup kami sampaikan kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, sedikit demi sedikit, ubahlah kehidupan kami, sehingga yang nampak bukan kami, tapi Kristus yang boleh hadir melalui kehidupan kami. Ini kami orang-orang berdosa, memohon ampun kepada-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita dari 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Izinkan saya membacakannya buat kita semua. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Segala rencana
terjadilah. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membacakan bacaan Alkitab hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini, sehingga kami bisa berkumpul memuji dan menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Allah Roh Kudus, mampukan kami Bapa untuk memahami isi hati-Mu dan memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan disampaikan hari ini Bapa. Bukakan mata pengertian kami dan beri kami hikmat-Mu sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari
Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 28 saya bacakan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama, kiranya Engkau Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan, disenangkan melalui kehidupan kami. Terimalah sembah kami, terimalah pujian hormat kami kepadamu. Bapa, berbicaralah kepada kami, berbicara melalui hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang suci, sehingga pada akhirnya bukan lagi hamba-Mu, melainkan Kristus yang dapat dijumpai di dalam firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami mendengarkan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang makasih Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Yeay, selamat siang, shalom semuanya. Hari ini ada teman saya, ini ya, yang duduknya paling depan, sengaja dia ditaruh paling depan, pasti semuanya pengen tahu gitu kan, pada want to know. Namanya Riko, hai Riko. Buat Riko gitu ya, nanti dia akan menceritakan sendiri tentang kehidupannya. Dia kemarin udah bilang sama gue gini gitu, "Lu jangan bikin malu gue," dia bilang gitu. Dan saya bilang gini, "Gue yakin gue gak akan bikin malu lu karena lu akan bikin malu diri lu sendiri," kan gitu ya. Bagi Riko adalah orang yang merasa bahwa Rehoboth tidak cukup baik untuk dia. Sehingga dia mengikuti saya ke DYC, kami membangun bersama-sama DYC tahun 2004. Kita ketemu 2002, 2003 gitu ya. Waktu itu dia masih kurus, masih slankers banget gitu kan. Apapun kakak sama Bim sama dia di Gang Potlot nongkrongnya gitu kan ya gitu. Apalagi setelah DYC, selesai DYC dan kita masih bersama-sama di G2M. Gila, gue long the way banget sama dia gitu kan. Akhirnya setelah bertahun-tahun gak ketemu, hari ini kita bertemu lagi sama dia. Dan teman-teman pasti penasaran sama dia. Ntar ya selesai ini kita ngobrol sama dia gitu. Oke, hari ini saya diberikan tema gitu ya. Padahal ini gue yang bikin sendiri ya temanya ya. Gitu ya gitu. Iya betul, saya diberikan tema gitu kan ya. Judulnya saya kasih judul Wait and Bleed gitu ya. Sama-sama katakan Wait and Bleed gitu ya. Menunggu dan berdarah. Gitu ya. Gue sebagai seorang penggemar film Die Hard, gue merasa bahwa jagoan itu paling jago adalah si Brian Mills. Gue ingetnya Brian Mills ya Taken, bukan Die Hard. John McClane gitu ya. Dan tagline-nya adalah Yippee-ki-yay.
Akhirnya ada yang sebut juga gitu ya. Gitu. Nah, seorang jagoan itu mesti berdarah-darah kalau menurut saya gitu ya di dalam film Die Hard. Nah, hari ini kita akan melihat tentang Wait and Bleed. Izinkan saya untuk membahas Yohanes pasal yang ke-20. Hari ini saya akan menjadi seorang Yohanin Scholar. Boleh. Hah? Komunitas Iman Yohanin gitu ya. Oke, kita mulai dulu. Salah di kanan. Kok bisa ke kiri ya? Oh, tadi pagi di kiri itu ya. Nah, oke, dengan baik. Seringkali kita merasa bahwa kematian dan kebangkitan Kristus hanyalah satu peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Hanya memiliki makna dalam ranah iman. Atau lebih kacaunya lagi, kalau maknanya hanya dalam ranah akademik. Gitu ya. Namun tidak berguna bagi kehidupan kita yang syarat dengan problema dan penantian akan pertolongan Tuhan. Kita hidup punya problem semuanya. Bapak Ibu lihat kiri kanan, gitu ya, pandangi wajahnya. Kita tahu bahwa duduk kiri kanan kita tuh orang bermasalah semuanya ya, gitu ya. Dia punya problem gitu dalam kehidupannya dan menanti pertolongan Tuhan. Kita ingin ditolong dan kita menginginkan pertolongan itu sekarang. Now, I want it now. Amin ya gitu ya gitu. Juga dengan cara kita ingin ditolong gitu ya. Kita pengen ditolong tapi nggak mau pakai caranya orang lain. Kita pengen ditolong dengan cara di mana kita ingin ditolong. Seringkali pertolongan itu datangnya dengan cara yang lain, berbeda daripada cara di mana kita ingin ditolong. Dan seringkali cara yang kita ingin ditolong ternyata tidak menolong kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oke, kita mulai dari Yohanes pasal 20 ini, ayat 19 sampai dengan 28. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Kenapa dibilangnya hari pertama minggu itu? Karena di situ mulailah masa berkabung. Di dalam tradisi orang Yahudi, ada masa berkabung 7 hari. Jadi setelah Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, hari Minggu Paskah Yesus bangkit, gitu ya. Kan yang menyaksikan adalah wanita. Wanita-wanita yang menyaksikan kebangkitan, murid-murid yang menyaksikan kebangkitan, dan dimulailah keesokan harinya, hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintu dikunci, kayak kita ibadah di bawah pintu dikunci gitu ya. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika pintu dikunci dan muncul Yesus di situ, dan respon murid-murid adalah Gabriele gitu kan, enggak lah ya gitu. Kalau yang belum nonton Pop Exorcist silahkan menonton Pop Exorcist. Gitu kan. Kemarin kami nonton Pop Exorcist minggu lalu ya. Minggu lalu kita nonton Pop Exorcist. Um, um, pendetanya, pastornya datang gitu kan, dia tanya sama anak kecil bisa berdoa gitu kan, bisa, doa Bapa kami bisa, Pater Noster bisa, berdoa ya selagi aku mengusir setan gitu kan, anak kecil berdoa, Bapa kami yang ada di surga dikuduskan namamu. Kalau di gereja karismatik anak kecil bisa berdoa, bisa berdoa ya gitu kan gitu, kiranya engkau memberkati aku gitu, karena gerejanya beda gitu ya gitu. Nah, pada malam hari itu pintu-pintu terkunci dan Yesus ada di tengah-tengah mereka dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dari Craig Kinner yang dikasih sama Vinky bukunya pada waktu itu, kalau ada yang belum punya, minta lagi sama Vinky gitu kan. Nah, Pastor Vinky itu Craig Kinner mengatakan bahwa ketika dia memperlihatkan tangannya, Yesus memperlihatkan inilah korbanku. Aku berkorban untukmu. Dan kalau seseorang mengorbankan sesuatu, mengorbankan hidupnya untuk orang lain, maka orang lain itu in debt forever. Kamu berhutang kepadaku, inilah korbanku untukmu. Nah, selanjutnya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Because you are in debt to me, karena kamu sekarang berhutang kepadaku, karena aku yang menebusmu, sekarang aku mengutus kamu. Sama-sama katakan, mengutus kamu. Sekali lagi, mengutus kamu.
gitu ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saya pikir kalau mengembusi ini nggak ada yang lebih hebat daripada Randy Ruru lah ya, yang berdiri di depan dan terima. Gitu kan? Seperti itulah kurang lebih gitu. Jikalau kamu mengampuni orang, dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Dengan Yesus mengembusi mereka, kembali lagi Kenan mengatakan bahwa di situ dia menyatakan kealahannya. Sebagaimana Allah di kejadian itu menghembuskan nafas kepada tanah liat itu dan memberikan kehidupan. Sebagaimana di Yehezkiel pasal 37 Tuhan itu memberikan penglihatan Yehezkiel itu dia menghembuskan nafas kepada apa? Tulang-tulang mati, tulang-tulang yang sudah dan dia menghembuskan nafasnya. Mau sekali lagi? Gitu ya. Dan tulang-tulang mati itu menjadi hidup. Dan dia memberikan seolah-olah bahwa you are mine and I will send you karena aku yang memiliki hidup. Tetapi Thomas, nah ini menjadi satu pilihan di sini. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Why? Tidak ada yang bisa menjelaskan kemana Thomas tadi. Di masa berkabung, di mana semuanya berkabung dan Thomas nggak ada di situ. Ya kan? Kemana dia? Bersembunyi kah? Sudah merasa bahwa ya udahlah, udah selesai lah semua ini, kita balik lagi aja ke pekerjaan kita sebelumnya, pulang kampung, apalagi. Bagaimana dengan mereka teman-teman yang lain yang nelayan? Apa? Keluarin lagi jala kita. Apa? Yang pemungut cukai seperti Matius, apakah dia akan pikir, ya udahlah kita pungut cukai lagi lah. Tapi Thomas, I don't know what happened that night. Dia nggak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Okay? 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Masa berkabung 7 hari. Hari ke-8, ini udah penentuan. Hari ke-8, selama 7 hari mungkin mereka berdoa. I don't know what happened. 7 hari berdoa untuk pikir bahwa Tuhan, kalaupun ada mujizat, pasti harus dalam 7 hari ini. Setelah masa berkabung, I don't know what happened. Apa yang akan kita lakukan setelah masa berkabungnya lewat? Apa yang harus kulakukan? Balik lagi ke kampung? Pungut cukai lagi? Menjala ikan lagi? Nggak tahu Tuhan. Tuhan kalau muncul kok kenapa cuma sekali-kali? Gitu kan? Kalau nonton film horor, Lea tanya sama saya, ini setannya mana gitu kan? Saya bilang setannya biasanya munculnya belakangan. Kalau setannya muncul di depan itu kayaknya banci tampil banget kan setannya gitu. Belum hai gitu kan gitu. Belum apa-apa. Jadi kalau itu adalah pasti munculnya di belakang. Tapi Yesus muncul sekali. Alkitab komunitas iman Yohanes ini mencatat bahwa selama 7 hari itu Yesus muncul cuma sekali. Tapi di hari yang ke-8, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu. Saya membayangkan kalau misalnya mereka ada di dalam situ tanpa purpose, tanpa tujuan, dan mungkin saya kan menafsir ya, menafsir boleh salah dong, gitu kan ya, gitu. Dan mungkin adalah satu pertemuan, saya dramatisir dalam kepala saya adalah mungkin pertemuan kita terakhir, men. Habis ini kita pulang yuk, bye. Dia misioner, sampai ketemu lagi di kehidupan yang akan datang, gitu ya. Karena udah gak tahu apa lagi yang mau dilakukan. Udah 8 hari, udah selesai masa berkabung, dan gak ada lagi Yesus menampilkan diri kan. Udah ya, ini udah terakhir kali kita ketemu. Mungkin kita gak akan ketemu lagi. Tapi tiba-tiba, dan ketika Thomas berada dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang lagi, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allah.
Satu jeritan yang oh my God Tuhan Allah gitu kan. Kalau orang Manado bilang Tuhan Allah gitu kan gitu. Satu jeritan Tuhanku Allahku. Kurang lebih seperti itu cerita di Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 18. Jadi kalau kita bisa melihat pada waktu itu sosok si Thomas ini, yang lain masih ngumpul, yang lain masih berkabung, dia enggak. Apakah dia ragu? Kita cuma tahunya Thomas ragu ya. Thomas ragu. Tapi bagaimana kalau sebenarnya Thomas itu enggak meragu? Atau kalau Thomas meragu sebabnya adalah karena apa? Saya berpikir, mungkinkah dia terluka? Mungkinkah dia terluka sampai dia bilang apa? Sebelum aku taruh jariku di lukanya, aku nggak akan percaya. Mungkinkah keraguan itu muncul karena ya udah, aku terluka loh. Aku percaya kepada Yesus. Aku percaya anak tukang kayu ini dari Nazaret bisa mengubahkan Israel. Aku pikir dia akan membuat kami menang. Dia akan membebaskan kami. Dan kalau misalnya kerajaan Daud itu akan dibangun kembali, I will be somebody. Aku one of the 12 loh. I can be somebody. Aku harus jadi orang. Tapi bagaimana ketika hal itu terjadi sehingga luka-lukanya Thomas membawa dia kepada satu titik keraguan. Izinkan saya untuk membacakan sepenggal lirik, 2 bait lirik dari satu lagu yang saya dengar kurang lebih 20 tahun yang lalu. Judulnya I Am. Pencil marks on a wall, I wasn't always this tall. You scattered some monsters from beneath my bed. Watch my team win, watch my team lose. You watch when my bicycle went down again. And when I was weak, unable to speak, still I could call you by name. And I said, elbow healer, superhero, come if you can. And you said, I am. Only 16, life is so mean. What kind of curfew is at 10 p.m.? So my mistakes, watch me. Hurt when I swore and never love again. And when I was weak, unable to speak, still I could call you by name. And I said, heartache healer, secret keeper, be my best friend. And you said, I am. Dari penggalan lagu tersebut, saya mengambil atau menarik satu kesimpulan tentang realita kehidupan. Bahwa kita semua pernah, sedang, dan pasti terluka. Sekali lagi, dari lagu tersebut saya mengambil satu kesimpulan bahwa kita semua pernah, sedang, dan pasti terluka. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat ke kiri kanan, gak perlu bilang apa-apa, pandangi saja, tatap matanya baik-baik gitu. Ini adalah orang yang pernah, sedang, atau pasti terluka. Faktanya luka bukanlah aib, melainkan risiko kehidupan. Jangan pernah berpikir bahwa lukamu itu adalah satu aib. No, luka bukanlah aib. Luka adalah risiko kehidupan. Naik sepeda jatuh terluka. Saya di umur 1 tahun ditaruh di sepeda roda 3 di depan halaman rumah, mama di dalam, gitu kan? Halaman itu rumput semua. Cuma ada sepetak kecil, gitu ya. Satu batu inilah. Itu adalah batu. Batunya tempat apa di situ? Air pump. Jadi di dalam ada meteran air pump. Dan saya jatuh. Si anak yang di sepeda roda 3 ini jatuh. Dari begitu lapangan rumput yang luas, dan ketika jatuh yang dipilih jatuhnya kepala harus kena di batu, gitu kan? Padahal rumputnya luas, tapi begitu jatuh kepalanya kenanya ke batu. Hasilnya adalah sampai dengan hari ini saya memikul luka-luka Kristus. Wah, ada tandanya ini, gitu di sini, ada scar, gitu kan? Luka bukanlah aib, melainkan risiko kehidupan. Ketika saya SMP, zaman SMP itu ada mainan ini. Ingat gak sih waktu zaman kita SMP gitu, ada kita main itu loh.
Lato enggak, lato sekarang. Kita main green spot zaman dulu, ingat nggak main green spot? Nggak tahu green spot. Donald bebek mundur 3 langkah. Ya kurang lebih begitulah ya. Gitu ya. Nah, dan bermain itu dengan sangat brutalnya dan saya sangat jago waktu itu. Ketika ada itu kan tepak kaki kan, mainnya tepak kaki kan gitu. Gitu. Dan saya melompat dan saya menyenggol kaca di aula. Kami main di aula, di auditorium sekolah. Yang kesenggol adalah kaca, tingginya segini. Dan itu nancep di sini. Nancep di sini di bawah pantat, betul kan? Saya nggak akan kasih lihat sama saudara. Gitu ya, gitu kan, gitu. Di bawah pantat di sini, gitu, sat, gitu. Langsung berdarah semua. Seragam kami itu adalah atasnya batik, bawahnya putih, celana pendek putih. Teman-teman saya melihat saya berdarah, mereka bilang gini, gila gue seumur baru pernah lihat cowok dapet. Dia bilang gitu kan, gitu kan, gitu. Gitu jadi berdarah, gitu kan. Lalu tapi karena nggak dalam mungkin ya gitu, jadi nggak dijahit. Suster tanya gini, mau dijahit nggak? Gitu kan. Saya lebih khawatir sama itu yang pecah. Saya mesti ganti berapa suster? Udah nggak usah dipikirin berapa mesti diganti, gitu kan. Udah. Akhirnya apa? Jadi keloid. Jadi di sini juga ada bekas scar. No, I will not. Aku nggak akan kasih lihat sama kalian kan gitu. Gitu. Jadi saya punya bekas luka di sini, saya punya bekas luka di sini. Sekali lagi tapi luka bukan aib, tapi resiko dari kehidupan. Saudara hidup, saudara pasti terluka. Nah, kembali lagi kepada Yesus yang malam hari itu datang. Yesus yang menampakkan diri dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, shalom. Adalah Yesus yang terluka. Dia katakan lihat, ini loh lukaku, ini lukaku, taruh tanganmu di sini. Yesus yang hadir di hadapan Thomas adalah Yesus yang membawa luka sekaligus the wounded savior. Yesus yang menyembuhkan luka-luka Thomas. Dan Thomas yang ragu itu ketika melihat luka itu. Dan at that instance Thomas mengatakan Tuhanku dan Allahku. Ada satu kesembuhan yang terjadi di dalam Thomas. Sehingga keraguannya berbalik menjadi satu pernyataan. Dan Thomas yang meragu berubah menjadi Thomas yang berseru at that instant. Saudara terluka, it's okay. Tapi Kristus juga terluka buat saudara. Saudara terluka, it's okay. Tapi yang menarik adalah luka Kristus membawa Thomas pada satu pernyataan iman. Tapi kesembuhan Thomas membawanya pada satu pernyataan sikap. Luka-luka Kristus membawa Thomas pada satu pernyataan iman, tapi kesembuhan Thomas membawanya kepada pernyataan sikap. Seringkali pernyataan sikap kita adalah merupakan pernyataan iman. David Platt mengatakan bahwa sebuah bangsa akan dinilai dari para pemimpinnya. Dan tindakan pemimpin di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya menunjukkan Allah macam apa yang mereka sembah. Kemarin kita ngobrol gitu sama Randy. Tindakan kita sebagai pemimpin menunjukkan Allah macam apa yang kita ikuti. Allah macam apa yang kita sembah. Pernyataan sikap seringkali adalah pernyataan iman. Dan pernyataan iman tidak ada artinya tanpa pernyataan sikap. Saudara, boleh lihat kiri kanan, gitu ya. Lihat kiri kanan, pandangi wajahnya baik-baik, gitu ya. Bilang sama orang kiri kanan, pernyataan sikap adalah pernyataan iman. Gitu bilang sama dia dong, gitu ya. Pernyataan sikap itu adalah pernyataan iman. Bagaimana saudara bersikap itu akan menunjukkan Allah macam apa yang saudara percayai. What kind of God or gods that you believe in. Dan singkat kata singkat cerita, setelah ada pernyataan imannya Thomas, ada pernyataan sikapnya Thomas mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan pada waktu itu serunya adalah bahwa seolah-olah Thomas bisa mengembrace apa yang dikatakan oleh Yesus beberapa malam sebelumnya ketika Yesus katakan apa? Aku mengutus kamu. Thomas tidak ada di situ, tapi seolah-olah bahwa itu menjadi satu awal.
sebelum amanat agung tentunya ketika Yesus mau naik ke atas sorga. Dan setelah itu kita lompat ke depan dan gereja mencatat bahwa Thomas membawa Injil ke India. Thomas itu membawa Injil ke India dan kalau saudara membaca sejarah gereja katanya Thomas mati itu berdarah hingga ajal. Thomas mati terluka, katanya dia mati itu berdiri, menurut sejarah gereja dia itu ditombaknya ditembus dari leher, ditusuk, keluarnya di pantat gitu kan, cepet, sat, gitu kan. Orang India kuat-kuat, bisa orang India bisa melakukan tombak itu, set, set, tembus ke sini. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Siapa yang menombak dia? Ya kalau nggak Amitabh Bachchan ya Shah Rukh Khan lah ya kan gitu kan ya, yang bisa melakukan hal seperti itu. Yang kalau kita nonton filmnya Shah Rukh Khan gitu kan, lagu apa ya gitu. Koi milik, ya kan kalau yang India kan Koi milik gaya. Berbeda dengan film Elvis kemarin, yang nonton film Elvis sih juga belum ya. Kalau Elvis itu kan gayanya tuh beda, Elvis tuh beda ya, kayaknya gini gini. Oke, tapi kita melihat di sini, Thomas yang mati terluka itu, yang mati berdarah, kehabisan darah itu, sebelum dan sesudah pengakuannya, Thomas sama terlukanya namun beda luka. Sebelum kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita terluka. Tapi setelah kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita ikuti Yesus, toh kita juga hari ini masih terluka, tapi beda loh lukanya. Ya, bilang sama kiri kanan lukamu beda loh, gitu kan ya. Luka lu beda gitu. Dulu lu emang terluka men gitu kan. Tapi lukamu beda loh dulu sama sekarang. Saya kenal sama Riko udah 20 tahun. Setengah umur kita ya loh Jo. Gila gak sih? Setengah umur hidup. Dia tahu betapa horornya hidup saya. Sebagaimana saya tahu betapa horornya hidup dia. Dia tahu betapa hari-hari yang paling menyedihkan dari hidup saya. Sampai dengan hari ini. Tapi kita tahu bahwa sebelum dan sesudah pengakuan kita masih tetap terluka. Tapi beda luka. Kita memiliki luka yang berbeda sekarang. Thomas yang memberikan satu pernyataan iman dan pernyataan sikap mati terluka namun berbeda. Dan Yesus menjadi teladan bagi Thomas menjadi seorang wounded savior yang terluka bersama. Saya pikir Yesus yang datang pada malam hari itu kita bersyukur, saya pribadi bersyukur Yesus yang datang menampakkan dirinya kepada para murid adalah Yesus yang terluka. Sebagai tanda bahwa aku berluka bersamamu. Bayangkan kalau dia yang datang dengan segala macam kemuliaannya, dengan tanpa luka, tanpa cacat, tanpa celah, itu akan membuat saya berpikir, oh my God, Tuhan ini sangat luar biasa, sangat jauh dari hidup saya. Tapi karena Tuhan yang terluka, dia mengajak kita mengulurkan tangannya untuk yuk terluka yuk bersamaku. Mari terluka bersamaku. Dan Thomas, kalau kita melihat akhir hidupnya, kita akan paham kenapa Thomas menerima panggilan itu untuk terluka bersama-sama dengan Tuhan. Mari terlukalah bersamaku. Karena lukamu akan memiliki arti ketika engkau terluka bersamaku. Lalu bagaimana dengan luka-luka kita hari ini? Ingatlah sama seperti Thomas, kita terluka namun disayang. Gak ada yang lebih penting dalam hidup kita dibandingkan untuk menyadari bahwa kita terluka tapi kita disayang. Kalau kita terluka sendirian, gak ada yang paham tentang hidup kita, tapi kita terluka dan disayang. Yesus yang datang seperti dengan Yesus yang datang dan terluka bukan seorang knights in shining armor. Kalau dalam cerita-cerita Disney, dalam kisah-kisah Disney dulu kita selalu diajarkan bahwa kesatria itu dianggap sebagai knights in a shining armor. Ya kan, bahkan ada lagu apa ya? Bukan lagu Disney. Like a knight in a shining armor. Peter Cetera, lagu apa tuh?
Tahu Peter Cetera? Nggak tahu manggut-manggutnya biar kelihatannya tahu gitu ya gitu. Yes, Peter Cetera, oke gitu kan. Shining armor from a long time ago. Now who will fight for your honor? I'll be the hero. Yeah. You've been dreaming on, willing for it, going together. We did it all for the glory of love. Gitu. Soundtracknya apa? Karate Kid mah pintar nih. Seumur gua semua. Karate Kid tuh. Yang kedua itu gue inget banget. Yang di Jepang. Yang pakai itu tuk 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 gitu kan gitu. Oke. The Glory of Love kita setelah. But God is not the knight in the shining armor. Seorang kesatria, a knight in the shining armor adalah seorang kesatria yang gak pernah tested in battle. Ya kan? Kalau knight yang udah berperang itu armornya tuh udah nggak shining gitu kan. Armornya itu udah bocel-bocel sana sini dengan lumpur dan sebagainya, itu baru keren. Makanya tadi saya bilang jagoan itu adalah seperti John McClane. Di mana jagoan itu mesti berdarah. 10 tahun yang lalu ada lagunya itu It's Not Easy to Be Me. Superman. Gimana lagunya? Itu It's Not Easy to Be Me. Even heroes have the right to bleed, gitu kan? Gitu. Even heroes have the right to bleed, and it's not easy to be me, gitu kan ya gitu. Bahwa enggak mudah loh jadi orang Kristen itu. Anugerah Tuhan itu tidak membawa kita hidupnya mudah. Anugerah Tuhan itu membawa kita untuk menyadari bahwa luka-luka itu perlu, penting dan bisa dimaknai. Luka-luka kita terluka, namun kita disayang. Sambil kita melihat bahwa kepada Superman, gitu ya, five wall fighting, ada yang tahu five wall fighting itu? Ada yang tahu nggak? Five wall fighting itu diambil dari terminologi apa? Intermezzo. Wih, benar-benar gereja karismatik banget ini. Kalau dia 5 jawatan, betul. 5 untuk berantem, betul gitu ya. Kalimat 5 jawatan ini berantem di gereja gitu kan ya, betul ya gitu ya. Nggak kepikiran loh saya sampai situ gitu, itu luar biasa dia. Five wall fighting itu diambil dari istilah ini, hoki es. Gitu, hoki. Jadi kalau misalnya fighting itu dapat hukumannya 5 menit pelanggaran itu di penalty box-nya gitu. Dan berbicara speaking tentang Superman, kan dikatakan even heroes have the right to bleed ya. Saya mengambil cuplikan ini, ya. Nggak saya tayangkan filmnya, tapi dari film yang Batman versus Superman, ketika Batman mengatakan hal ini, tell me, do you bleed? You will. Atau dengan bahasa Batman yang suaranya Batman, tell me, do you bleed? You will. Kan gitu. Tapi ketika kita menanyakan hal itu kepada Tuhan, tell me, do you bleed? Dan dia akan katakan, I am. Tuhan yang melebihi Superman yang ya kita nggak perlu katakan you will bleed. Oh, dia sudah bleed. I am. Seperti lagu yang tadi katakan bahwa come if you can, and he said I am. Aku bleed. Dan karena anak Allah itu bleeding for us, terluka, dan kita tidak perlu malu dengan luka-luka kita, dia mengajak kita untuk terluka bersamanya. Pada akhirnya kita sampai kepada satu tahap di dalam hidup kita. D.A. Carson katakan you can trust a savior who also bleeds for you. Kamu bisa percaya kepada seorang juru selamat yang terluka untukmu. Dan itulah sebabnya saya nggak akan terluka selamanya. Saya luka hari ini tapi saya nggak akan luka terus-terusan. Saya boleh berdarah seperti Thomas tapi saya nggak akan terluka. Hidup saya akan utuh. Gimana cara bisa utuhnya? Itu ya dia, sedikit demi sedikit gitu ya. Tiap hari, tiap sifat. Yesus mengubahku, dia ubahku. Sejak ku terima dia, hidup dalam anugerahnya. Itu kayak gimana ya? Yesus mengubahku, dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi.
Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Prosesnya ketika sedikit demi sedikit, makanya menjadi make sense ya ketika broken saints, menjadi make sense bahwa hal yang sedikit demi sedikit itu dikerjakan kapan? Setiap hari. Menjadi make sense now gitu bahwa kenapa liturgi sehari-hari, kenapa reformasi liturgi, kenapa itu? Karena memang prosesnya sedikit demi sedikit. Karena prosesnya sedikit demi sedikit. Dan one day saudara nggak akan terluka lagi untuk diri saudara sendiri. Tapi saudara akan terluka bersama-sama mengambil kehidupan untuk menanggung salib bersama-sama. George MacDonald mengatakan bahwa anak Allah terluka, menderita bahkan mati di atas kayu salib bukan agar kita terbebas dari luka dan penderitaan. Melainkan agar luka dan penderitaan kita boleh menyerupai luka dan penderitaannya. Sehingga kamu nggak lagi terluka untuk dirimu sendiri. Tapi kamu boleh terluka bersama dengan dunia ini. Boleh membangun bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Satu ajakan dari Tuhan, mari, bleed with me. As you are waiting, sambil kamu menantikan Kristus yang akan datang kedua kali. Sambil kamu menantikan Kristus yang akan datang kedua kali, kamu pasti terluka. Tapi tinggal sekarang menjadi adalah bagaimana kamu mengarahkan atau memaknai lukamu. Hidup kita bukan hidup yang mudah. Kita sudah pernah, setiap kita pasti sudah pernah berada di dalam kekalahan. Hal-hal yang paling jelek dalam kehidupan. Kegagalan pernikahan, kegagalan bisnis, kehilangan orang-orang yang dikasihi, ditolak, di-reject, patah hati. Dan kita sudah pernah melalui hal-hal seperti itu. Namun, dengan kita membawanya di dalam hidup kita, dan kita tahu bahwa Kristus mengajak kita untuk terluka bersama dengan dunia ini. Untuk perlahan-lahan dia mengubahkan hidup ini menjadi lebih baik. Izinkan saya membacakan ayat ini sebagai penutup. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Selama kita membawa kematiannya di dalam hidup kita, dan luka-lukanya di dalam hidup kita menanggung bersama, itulah kita diberikan kesempatan untuk membawa kehidupan agar menjadi nyata di dalam tubuh kita. Terakhir, oh ini di ini ya, oke nggak apa-apa, nggak ada ya, karena udah dijadiin itu ya, jadiin PowerPoint ya. Oke nggak apa-apa. Tadinya saya mau kasih lihat video, tapi nggak apa-apa ya. Kita senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh supaya kehidupan Kristus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Boleh nggak kalau kita lihat video itu? Ya, oke. Oh, belum? Ya. Damai sejahtera bagi kamu. Gitu ya, gitu. Hah? Yang belum nonton Pop Exorcist, jangan lupa nonton. Oh iya, untuk IS saya udah downloadin tuh yang God is not dead. Gitu ya, ntar ya. Oh iya betul, nggak boleh. Jangan, don't try this at home gitu ya. Gitu. Karena nggak masuk sini filmnya kan. Gitu ya. God is not dead. Bisa dibuka? Sambil ngobrol-ngobrol.
Saya ingin kasih lihat, saya ingin kita untuk merenungkan lagu ini, saya akan putarkan lagu yang I Am itu tadi. Sehingga kita bisa melihat tentang bagaimana sih kehidupan itu gitu. Dan kita bisa bersama-sama untuk memaknai setiap kehidupan. Oke. Oh masih lanjut. Dinyanyiin itu aja. Saya kasih itu ya, clue-nya, kasihin. Suara? Loading? Atau buka di YouTube aja? Ada. Oke. Kita mau luka-luka ini. Luka-luka tangan tadi. Kalau di gereja-gereja tertentu pasti akan diomelin. Oh gitu. Pengiriman cepat, jatuh. Oke. Pengiriman cepat gitu ya. Nggak sanggup kita emang ya gitu. Kamu berdoa gitu ya. Kamu bisa berdoa gitu ya. Pencil marks on a wall. I wasn't always this tall. Kita berdoa aja yuk.
Nanti nontonnya sendiri-sendiri masing-masing. Nah ya. Oke, ayo kita berdoa yuk. Kami bersyukur pada Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup ini kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang sanggup, Engkau yang hidup, Engkau yang datang kepada kami dengan luka-luka-Mu, Engkau yang menyembuhkan kami. Ajar kami untuk memiliki satu penyataan iman. Ajar kami untuk membawa iman kami ke dalam pernyataan sikap. Sehingga pada akhirnya hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saya mengucap syukur. Amin. Cek. Oke, sebelum kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, saya harap teman-teman juga rekan-rekan sekalian tadi cukup bisa berkonsentrasi dan nggak ngantuk ya. Saya berharap juga nanti apa yang sedikit coret-coretan yang saya siapkan ini untuk membawa perenungan ini juga tidak membosankan, karena serius saya nggak janjian sama Pastor Tim, sama Sis Leni juga enggak kan ya, kita nggak ada kontak-kontakan, tapi banyak sekali yang sebentar akan saya bagikan, ada memiliki banyak kesamaan sampai ke kata-katanya gitu ya. Oke, mungkin boleh saya langsung ini ya, saya langsung bagikan. Saya bacakan dulu satu ayat dari Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Puji Tuhan, setelah berdoa puasa sekian lama, akhirnya saya mengalami terobosan dalam karir dan finansial. Puji Tuhan, doa kami didengar Tuhan, saya sembuh dari penyakit saya. Haleluya, karena taat memberikan persembahan perpuluhan dan buah sulung, akhirnya kami berhasil membeli rumah yang besar ini. Ada perlengkapan sanitary nan mewah di dalamnya loh, dan bahkan sebuah lift. Wow. Hanya sebagian dari kita yang menyadari bahwa momen yang dimaknai banyak anak-anak Tuhan sebagai pengumuman hasil ujian iman seperti ini ternyata merupakan momen ujian itu sendiri. Setidaknya ia menunjukkan dengan terang benderang bagaimana kita menafsirkan kemahakuasaan Allah, kebaikan Allah, dan apa yang kita pahami sebagai kebaikan atau berkat maupun keburukan atau kutukan. Dan di hadapan berbagai klaim sebagaimana dicontohkan tadi, saya bersyukur karena topik mengenai teodisi yang baru saja RLST selesaikan bulan ini telah memvalidasi kita dalam mempertanyakan konstruksi teologis di balik klaim-klaim tadi, terutama dikala kita menyaksikan sendiri bagaimana layaknya Ayub, kerap kali yang menjadi jawaban doa dan persembahan kita bukanlah manifestasi spektakuler surgawi atau kenyamanan hidup, namun sebaliknya, pergumulan di mana pada saat bersamaan langit tak bersuara, layaknya tertutup tembok tembaga. Pembelajaran dan diskusi kita telah memberanikan kita untuk mengangkat problematika, menggugat paradigma, dan memberdayakan kita untuk mengevaluasi mentalitas transaksional kita dalam memandang dan bahkan dalam mengkaitkan spiritualitas dan liturgi kita dengan berkat Tuhan yang seringkali jika jujur dimaknai sebagai hidup yang menerima dan memiliki lebih. Kita tidak terlalu bermasalah dalam melihat Allah sebagai pahlawan dalam kisah perjalanan iman kita. Namun jatuh bangun dalam menempatkan Allah sebagai pusat semesta hidup kita. Mungkin kita bergumul dalam memahami peranan, kedaulatan, dan kasih Allah dalam tragedi hidup kita. Ya, saya memutuskan untuk tidak memperhalus kata tragedi tadi, karena kita semua memang mengeluh bersama seluruh ciptaan. Saya percaya Allah cukup sabar, pengasih dan perkasa,
sehingga erangan dan jeritan saya takkan menggores kuasa dan kasih-Nya barang sedikit pun. Kita semua merindukan datangnya hari ke-8 itu, di mana semua akan dipulihkan dan kesempurnaan itu akhirnya datang untuk tinggal selamanya. Namun sementara itu, di hari ini, kita semua belajar untuk menimba kekuatan dan melatih iman justru di tengah ketidakpastian, paradoks, dan ketegangan. Memandang Allah yang mendatangkan kebaikan lewat apapun perih yang seolah diizinkan. Mengambil tindakan dan keputusan tanpa hilang percaya bahwa yang terbaik sudah Dia siapkan. Bahwa di tengah deruk keraguan kita tidak dilupakan. Dan itu takkan Ia lupakan apalagi Ia korbankan. Kalau pada akhirnya namanya yang akan tetap dimuliakan. Disinilah Broken Saints di tengah momen korban, di mana ada bagian dari hidup kita yang tanggal ataupun harus ditinggal. Kita mengalami karof, Kristus, Allah, Sang Korban, yang rela untuk dikorbankan. Kekekalan yang merengkuh kerapuhan, mendekat dan membawa kita pulang. Dalam Dia persembahan dan kurban kita bertransfigurasi. Beban dan penderitaan menjadi privilege dan kemuliaan. Dalam persatuan ekaristis, syukur akan persembahan sempurna Kristus. Kita mencicipi momen di mana tiada lagi tangis, tepat di tengah air mata yang masih segar menetes. Maka ya, dalam keagungan ya-nya Allah, di mana ya maupun tidak yang kita ucapkan, keputusan dan kehendak yang kita cetuskan, tak bisa melepaskan diri dari kedaulatannya, di mana kebebasan hanyalah ilusi dalam lensa pandang kekal. Izinkan saya dalam momen persembahan ini mengajak kita semua yang dipilih untuk dalam keterbatasan dan kefanaan kita di sini dan di saat ini, memilih untuk mempersembahkan, memilih untuk melepaskan, merelakan apa yang kita pandang baik sebagai ungkapan iman, bahwa di tengah kegelapan, Sang Gembala sendirilah yang akan menjadi kekekalan dan sukacita kita. Broken Saints, selamat memberi dalam sukacita Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan persembahan juga dapat kita transferkan ke Bank BCA Digital kode 501 nomor rekening 00161 3837695 atas nama Timothy Athanasius Nalau. Sekali lagi selamat memberi dalam sukacita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seriusan deh. Baiklah, kita tutup ibadah kita pada hari ini.
Mari Broken Saint, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Lihatlah kepada Tuhan yang telah membawamu sejauh ini. Dari dulu sampai dengan sekarang terbukti bahwa Ia adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kehidupanmu. Dan kiranya juga engkau menikmati setiap hari berkat yang tercurah dari tahtanya. Dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menemanimu setiap hari. Dan kuat kuasa Allah Roh Kudus pun memampukanmu setiap hari untuk hidup berkenan kepada Bapa. Sehingga satu hari nanti kita akan melihatnya muka dengan muka. Mendapatinya setia. Dan dia mendapati kita melakukan pekerjaan yang baik. Demi Kristus Yesus terimalah berkat. Dan keluarlah untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Marilah terluka bersamanya, bawalah lukanya, hidupilah kehidupannya di dalam hidupmu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you all. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Happy Sunday, Broken Saint.